Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal mencoba melakukan perbandingan antara gacha Raiden Shogun atau Ball atau Kokomi ya, atau cupang. Teman-teman bisa tonton video gue untuk mencari referensi mengenai gacha mana yang lebih baik ya. Kebetulan Raiden Shogun dan Kokomi juga ada di satu banner pada fase kedua update 2.5 Genshin Impact. Jadi bagi teman-teman yang gacha yae, mungkin video ini tidak cukup membantu ya. Tapi gue harap dengan video ini teman-teman bisa build lagi Raiden Shogun atau Kokominya menjadi jauh lebih baik ya. Gue harap video ini dapat membantu teman-teman membuild karakternya jauh lebih baik tentu saja. Jadi gue bakal mencoba untuk bagi beberapa part. Yang pertama adalah role atau peran dari kedua karakter tersebut. Yang kedua adalah build karakter tersebut. Yang ketiga adalah tim komposisi. Tim komposisi itu adalah tim mana yang cocok untuk dua karakter ini ya. Yang keempat tentu saja gameplay di tim komposisi tersebut. Gue bakal coba perlihatkan videonya ya. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama gue udah bilang tadi, yang pertama gue bakal bahas role atau peran dari karakter tersebut. Jadi pasti teman-teman udah tahu role atau peran dari masing-masing karakter dari Genshin Impact sendiri, yaitu DPS, support, atau sub DPS ya. Oke friends, untuk role atau perannya sendiri, Raiden Shogun ini merupakan sub DPS yang mana karakter Raiden Shogun ini bisa melancarkan elemental burst dengan cepat dan sangat kuat ketika dia melancarkan elemental burstnya. Lalu elemental burst ini sendiri bisa ditingkatkan damage-nya dengan menggunakan cakra. Jadi cakra itu yang bulat-bulat di belakang Raiden Shogun itu seperti Gododama di Naruto ya, itu sangat mirip, mungkin referensinya juga itu ya. Namanya juga sama sih, cakra ya. Jadi cakra ini bisa teman-teman maksimalkan stacknya atau tumpukannya sebesar 5 gua rasa ya, atau lebih. Jadi ketika stacknya itu sudah penuh, sudah banyak lingkaran bulat-bulatnya di belakang Raiden Shogun, maka elemental burstnya, damage-nya akan naik secara drastis ya. Lalu yang kedua adalah Kokomi, yaitu merupakan support of field DPS. Jadi Kokomi ini banyak yang mencoba untuk menjadikan dia DPS. Kenapa? Karena ascent karakternya sendiri itu Hydro damage bonus, yang mana itu sangat bagus untuk DPS ya. Sangat meningkatkan damage dari elementalnya, yaitu Hydro damage bonus. Namun untuk beberapa alasan, jadi Kokomi ini nggak bisa DPS. Kenapa? Karena crit rate-nya diminuskan mihoyo ya. Gue nggak tahu kenapa diminuskan ya. Dan dia meningkatkan healing bonus. Healing bonus buat apa anjir? Gak fungsi healing bonus di Kokomi ya. Jadi banyak beberapa pemain yang merubahnya menjadi sub DPS ya. Jadi sub DPS ini teman-teman udah tahu, gue bakal jelaskan nanti artefaknya sub DPS itu gimana ya. Jadi Kokomi ini merupakan enabler Hydro. Dia bisa memicu elemen Hydro dalam durasi yang cukup lama ya. Mungkin skillnya mirip-mirip Mona, tapi jangkauan dan durasinya jauh lebih baik Kokomi ya. Namun ya dia nggak bisa buff karakter seperti Mona ya. Mona elemental burstnya itu bisa membuff damage ya. Langsung kita masuk ke build-nya ya. Jadi yang build yang pertama itu adalah Raiden Shogun, tentu saja menggunakan 4 set Emblem of Several Fates, yang mana itu sangat bagus untuk Raiden Shogun, yang cost-nya elemental burst itu memakan cost sebesar 90. Sebelumnya sih 80 ya, tapi dinaikkan menjadi 90. Lalu tentu saja bunganya HP, bulunya attack. Yang banyak orang bingung adalah antara Sen dan Goblet ini. Sen ini jika teman-teman menggunakan The Cat, silakan ubah Sennya menjadi attack persen. Lalu Gobletnya menjadi Electro damage bonus. Namun jika teman-teman menggunakan senjata selain yang ada substatnya energi recharge seperti Deathmatch atau Blackcliff, teman-teman bisa ubah Sennya menjadi energi recharge dan Gobletnya attack persen. Dan yang terakhir adalah circlet-nya atau topinya itu adalah crit damage atau crit rate, tergantung substat teman-teman ya. Jika teman-teman butuh crit rate di Raiden Shogun, silahkan masukkan crit rate ya, bukan crit damage. Lalu jika teman-teman sudah cukup crit rate-nya dari substat artefaknya, bisa gunakan crit damage topinya itu ya. Lalu untuk damage-nya sendiri, teman-teman pasti bingung ya antara Sen-nya energi recharge atau attack persen, dan Gold Blade-nya attack persen atau electro damage bonus. Tentu saja itu bergantung pada substat dari dua artefak tersebut ya. Jika substat attack persen jauh lebih baik dari energi recharge, gunakan attack persennya. Lalu Gold Blade-nya electro damage bonus, substatnya lebih baik pada attack persen, tentu saja gunakan electro damage bonus ya. Untuk artefak yang Sen ada dua variasi ya, attack persen dengan Goblet electro damage bonus, atau yang Sennya energi recharge, Gobletnya attack persen. Itu dua variasi yang paling sering digunakan oleh pemain Genshin Impact ya. Yang mana yang bagus tentu saja bergantung pada substat juga ya. Kokomi juga teman-teman pasti udah tahu, udah rilis artefak khusus Kokomi ya, yaitu adalah Ocean
Huid Clam ya. Ocean Huid Clam ini meningkatkan damage fisikal ketika kita semakin banyak mengheal atau mengisi darah dari rekan-rekan kita ya. Jadi semakin banyak healnya, tentu saja semakin besar damage fisikal yang dihasilkan ya. Jadi ini buat DPS gue rasa ya. Tapi gue jarang menggunakan ini. Gue lebih sering menggunakan 4 set sub DPS, yaitu Tenacity of Mililit ya. Dan weaponnya sendiri adalah Thrilling Touch. Lalu jika teman-teman ingin build Kokomi 4 set Ocean Huid Clam, silahkan build ya. Tapi gue jarang pakai. Kenapa? Karena itu lebih fokus Kokominya jadi DPS ya, bukan sub DPS. Sedangkan gue lebih sering menggunakan Kokomi ini sub DPS, yaitu Tenacity of Mililit 4 setnya, dan menggunakan udah gue bilang tadi weaponnya Thrilling Touch. Jadi Kokomi ini gue lebih sering menggunakannya 4 set sub DPS Tenacity of Mililit ya. Jadi gameplaynya gue bakal jelaskan nanti gimana cara gameplaynya ya. Lalu yang ketiga adalah tim komposisi, tim yang sering digunakan oleh pemain-pemain Genshin Impact pada dua karakter ini ya, termasuk gue sendiri. Yang pertama adalah gue bahas Raiden Shogun. Raiden Shogun itu lebih banyak orang menggunakannya tim nasional ya. Raiden Shogun, Xingqiu, Bennett, dan Xiangling. Bennett dan Xiangling gunanya untuk Pyro Resonance, jadi naik attack kita ya, dari Pyro Resonance tersebut. Xingqiu gunanya untuk memberikan Electro Charge kepada musuh, dan Raiden Shogun tentu saja memberikan damage Electro kepada musuh ya. Lalu yang kedua adalah Raiden Shogun, Kujusara, Kazuha, dan Bennett. Tapi gue nggak punya Kazuha, gue nggak ada Kazuha, jadi gue nggak bisa menggunakan Kazuha ini ya. Lalu Kokomi ini cocok digunakan di tim Freezecom. Jadi Freezecom itu merupakan tim yang suka membekukan gerakan lawan. Jadi kita bisa bergerak dengan bebas melancarkan damage, sedangkan lawan-lawan tersebut masih keadaan membeku. Jadi keuntungan dari Freezecom ini adalah elemental skillnya luas ya, dan durasinya cukup lama. Contohnya Ganyu menggunakan elemental burstnya itu merupakan luas serangannya itu ya, ada cryo damage, jatuh berjatuhan, dan kita gunakan Kokomi elemental skillnya, maka akan keluar ubur-ubur yang akan membekukan gerakan lawannya. Lalu tentu saja Rosaria juga bagus itu untuk memberikan damage bekunya, dan Diona juga memberikan shield dan healingnya atau penyembuhan. Lalu udah gue bilang tadi Kokomi, Ganyu, Rosaria, Diona. Lalu variasi keduanya adalah Kokomi, Ganyu, Ayaka, Diona. Di sini Ganyu berfungsi sebagai sub DPS, bukan main DPS ya. Jadi kita bakal bermain damage dari elemental burst Ayaka. Tentu saja ini tim komnya cukup mahal karena teman-teman harus ada Ganyu dan Ayaka ya. Lalu yang keempat adalah gameplay. Yang pertama, Raiden Shogun itu teman-teman bisa fokus elemental skillnya terlebih dahulu, maka akan aktif sebuah cakra ya. Jadi teman-teman gunakan 3 tim lainnya, Bennett bisa, Xingqiu bisa, Xiangling bisa, untuk memberikan partikel ya dengan menggunakan elemental skill atau elemental burst. Maka ketika partikel masuk ke Raiden Shogun, maka akan bertambah cakranya 2 buah ya. Ketika teman-teman menggunakan elemental burst, maka akan naik cakranya juga. Lalu ketika udah persiapannya udah cukup, teman-teman bisa lancarkan elemental burst dengan Raiden Shogun ya, ketika cakranya sudah banyak. Lalu yang kedua adalah Kokomi. Jadi Kokomi itu elemental skillnya kita fokuskan terlebih dahulu dan gunakan elemental burst. Di sini gue nggak bilang elemental burstnya ini kita bisa mode lama. Kenapa? Karena guna dari elemental burst ini kalau gue sendiri ya, cuma buat refresh durasi dari jelly ubur-ubur itu ya. Jadi ketika kita menggunakan elemental burst ubur-ubur tersebut, maka dia akan punya durasi 10 detik di arena ya. Dan gunakan elemental burst agar durasinya itu menjadi refresh kembali 10 detik ya. Semakin pandai teman-teman mengatur durasi dari ubur-uburnya, maka akan semakin baik hasilnya. Lawannya maka akan semakin banyak terkena hydro damage, dan tentu saja jika teman-teman gunakan Freezecom, maka dia akan membeku jauh lebih lama musuh-musuh tersebut ya. Namun jika teman-teman lawannya boss, gue tidak terlalu sarankan ya. Mungkin kita gunakan Kokomi ini cuma 4 set dari Tenacity of Mililit dan senjata dari Thrilling Touch ya, untuk membuff atau menaikkan damage dari DPS yang teman-teman gunakan ya, ketika teman-teman ganti Kokomi itu menjadi DPS teman-temannya. Oke friends, jangan lupa top up di Wisnu Store 1, tempat top up termurah, anti HB-HBan, jadi teman-teman bisa aman, terpercaya, dan bisa melakukan transaksi dengan aman di sana ya. Adminnya fast respon, jangan khawatir, dia nggak bakal lambat membalas ya, dan juga akan diberikan invoice di akhir pembeliannya. Jangan lupa top up di Wisnu Store 1 ya, mantap. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Gue harap video ini dapat membantu teman-teman dalam memilih antara Raiden Shogun atau Kokomi ya. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.